Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Dr. Hasan Basri yang saya hormati, Ibu Dr. Andewi yang saya hormati, dan Bapak Ibu semuanya, teman-teman LPDP, S2, PAI, UIN Fatmawati, UIN Sunan Kalijaga, UIN Sunan Gunung Jati yang berbahagia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Polem akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Teori Pemikiran Pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawih dan Imam Al-Ghazali. Baiklah, latar belakang daripada penulisan ini, kita tahu bahwasanya pendidikan itu berfungsi untuk menjadikan manusia itu sebagai insan yang mulia. Tentu orientasi antara pendidikan umum dengan pendidikan Islam sangat berbeda. Karena pendidikan umum itu, sebagaimana kata Pak Dr. Hasan Basri, bahwasanya pendidikan umum itu orientasinya hanya kepada kecerdasan intelektual, kognitif, dan juga psikomotorik. Namun pendidikan Islam itu orientasinya lebih kepada kecerdasan afektif kita, sikap, dan juga psikomotorik. Namun dewasa ini tentu perkembangan demikian harus digabungkan, sehingga tujuan pendidikan Islam itu lebih luas, itu ingin mencerdaskan peserta didik itu tidak hanya intelektual tetapi juga cerdas secara afektifnya, psikomotoriknya. Jadi ada 3, cerdas intelektualnya, cerdas sikapnya, dan juga cerdas psikomotoriknya, seperti itu. Dan telah banyak sebenarnya artikel yang membahas mengenai pemikiran Islam Ibnu Maskawih dan juga Al-Ghazali ini. Namun banyak penelitian terdahulu itu yang meneliti hanya satu tokoh saja, seperti itu. Namun pada penelitian kali ini, pada artikel saya ini, saya ingin menggabungkan dua pemikiran menjadi satu, seperti itu. Sehingga artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana sebenarnya perbandingan teori pemikiran Islam menurut Ibnu Maskawih dan Imam Al-Ghazali. Kemudian masuk kepada inti pembahasan apa sebenarnya itu pendidikan Islam, kan? Jadi pendidikan Islam itu, dalam Islam ada tiga istilah yang populer, yaitu ada at-tarbiyah, at-ta'lim, dan at-ta'dib, gitu kan. Kita tahu bahwasanya kalau ta'lim itu pengajaran saja yang fokusnya itu kepada kecerdasan intelektual, seperti itu. Sedangkan at-ta'dib itu lebih kepada kecerdasan emosional, kecerdasan afektifnya lah, bisa dikatakan demikian. Namun pendidikan Islam itu yang lebih masyhur untuk istilahnya sering disebut dengan at-tarbiyah, gitu. Ya kan, fakultas tarbiyah, gitu. Nggak ada fakultas ta'lim atau fakultas ta'dib, gitu. Karena tarbiyah itu berfungsi untuk mencerdaskan semuanya, gitu. Selain cerdas intelektual, afektif, dan juga cerdas dalam psikomotoriknya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian mengapa sebenarnya tarbiyah itu lebih diutamakan istilahnya dalam pendidikan Islam? Karena sesuai dengan perkataan Imam Jauziyah, gitu, bahwasanya tarbiyah itu terdiri dari 9, ya kan? Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu ada tarbiyah imaniyah, tarbiyah ruhiyah, fikriyah, khuluqiyah, badaniyah, dan lain sebagainya. Jadi sepakat ya bahwasanya pendidikan Islam itu lebih kita menitikberatkan pada istilah tarbiyah. Kemudian kita masuk pada bahasan yang kedua mengenai biografi, ya kan? Pertama, biografi Ibnu Maskawih. Singkat saja, bahwasanya Ibnu Maskawih ini
hidup pada masa pemerintahan dinasti Buwayhi di Baghdad, ya kan? Nama Maskawi sendiri diambil dari nama kakeknya yang semula beragama Majusi, kemudian dia masuk Islam. Gelarnya Abu Ali yang diperoleh dari nama sahabat Ali bin Abi Thalib, sehingga banyak orang yang beranggapan bahwasanya Ibnu Maskawi adalah seorang Syiah. Tapi nyatanya memang benar bahwasanya Ibnu Maskawi itu adalah seorang Syiah gitu. Kemudian biografi Imam Al-Ghazali, ya. Nama asli beliau yaitu nama Al-Ghazali itu dinisbatkan kepada beliau karena dua hal. Yang pertama, Al-Ghazali itu berasal dari kata ghazal yang berarti tukang menenun benang. Karena kebetulan ayahnya Imam Al-Ghazali itu pekerjaannya adalah tukang menenun benang wol. Gitu. Kemudian Al-Ghazali itu diambil juga dari kata Ghazalah, yaitu kampung kelahiran daripada Imam Al-Ghazali, seperti itu. Nah, baik, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya mengenai konsep pendidikan Islam Ibnu Maskawi dan Al-Ghazali. Nah, di sini ada kurang lebih 5 aspek yang akan kita bahas mengenai konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawi dan juga Al-Ghazali. Yang pertama yang berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam, ya. Baik, tujuan pendidikan Islam kalau Ibnu Maskawi itu lebih menekankan kepada penyadaran diri ataupun membuat kita manusia ini percaya diri bahwasanya kita benar-benar sebagai khalifatul ard, gitu, penguasa dan pemimpin di muka bumi. Ya kan, sebagaimana dalilnya wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, gitu kan, khalifatul ard. Nah, jadi dengan demikian bahwasanya hal itu akan membentuk jiwa kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pada tujuan pendidikan Islam menurut Imam Al-Ghazali itu lebih kepada ingin menciptakan sebuah ikatan kepada Allah, agar kiranya ketika pendidikan Islam itu sebagai sarana untuk kita menggapai ilmu pengetahuan, maka dengan ilmu pengetahuan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sehingga kita sering dengar syair kan yang mengatakan bahwasanya dengan ilmu hidup menjadi mudah, dengan cinta hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah, gitu kan. Jadi pada hakikatnya Ibnu Maskawi dan juga Imam Al-Ghazali itu mengenai tujuan pendidikan Islam ini, keduanya adalah sama-sama untuk dapat mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Memang itulah tujuan utama daripada pendidikan Islam dan sekaligus tujuan kita hidup di muka bumi ini, khususnya sebagai umat muslim, seperti itu. Kemudian ada pun materi pendidikan. Nah, dari konsep pemikiran ini yang kedua tentang materi pendidikan Islam. Kalau materi pendidikan Islam, Ibnu Maskawi itu tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu non agama. Kata Ibnu Maskawi, semua materi yang berhubungan, yang itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang itu berhubungan dengan peningkatan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya adalah materi pendidikan agama Islam, pendidikan Islam maksudnya. Nah, sementara Al-Ghazali mengatakan bahwasanya pendidikan itu dia bagi menjadi dua, gitu kan. Ada pendidikan yang bersifat agama dan non agama, sehingga kurikulum dan di mata pelajaran itu, kalau pendidikan agama misalnya berasal dari Al-Quran dan hadis, kemudian berdasarkan tafsir, berdasarkan fikih dan lain sebagainya. Dan ada ilmu pragmatis, gitu, pendidikan pragmatis yang berasal pendidikan umum seperti kedokteran, kimia, apalagi filsafat dan lain sebagainya, kan. Nah, jadi Imam Al-Ghazali membedakan itu, ada pendidikan yang agama dan ada pendidikan yang non agama. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang ketiga daripada konsep pendidikan Islam, yaitu metode pendidikan Islam. Nah,
Ini menarik metode pendidikan Islam ya, karena sebenarnya Imam Al-Ghazali sama Ibnu Maskawi ini sama-sama pemikiran mengenai metode. Dan kita pun sudah masyhur di tengah kita bahwasanya beberapa metode yang akan saya sebutkan ini. Nah, jadi Ibnu Maskawi ini menyatakan bahwasanya metode pendidikan Islam itu seperti adanya pembiasaan, kemudian ada pelatihan dan pemberian reward dan juga punishment gitu. Nah, sementara Al-Ghazali itu ada metode teladan, bimbingan, apalagi penjuluhan. Nah, jadi sebenarnya metode pendidikan Islam itu antara Ibnu Maskawi dan juga Al-Ghazali itu sama ya, hampir sama gitu. Jadi pada hakikatnya memang metode pendidikan Islam itu yang paling tepat itu adalah dengan metode keteladanan gitu kan. Metode keteladanan. Karena mengapa? Karena dengan teladan itu kita memberikan contoh role model bagi peserta didik kita atau bagi anak kita, sehingga bukan hanya pembicaraan saja yang mereka patuhi, yang mereka mereka iakan, tetapi juga dengan adanya kita memberikan contoh, maka anak itu akan bekerja, akan memfungsikan tubuh mereka gitu, mencontoh apa yang kita kerjakan maksudnya. Kemudian yang keempat mengenai pendidik dan peserta didik, ya kan? Pendidik dan peserta didik. Jadi Ibnu Maskawi dan juga Al-Ghazali ini mengenai pendidik itu lebih menekankan kepada orang tua. Nah, orang tua selain guru dan juga di tokoh masyarakat ya. Karena mengapa? Karena orang tua ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar terhadap anaknya gitu, sehingga pada hakikatnya materi pendidikan yang utama itu diajarkan dalam materi tentang keimanan menurut Imam Al-Ghazali dan juga Ibnu Maskawi. Mengapa tentang keimanan? Karena itulah unsur yang pertama sekali yang harus ditanamkan dan diajarkan kepada anak-anak kita gitu. Karena ibaratkan sebuah pohon ya, maka keimanan itu sebagai akarnya gitu. Jadi kalau dia masih kecil sudah ditanamkan keimanannya, maka ketika besar, ketika dia masuk tamyiz nanti balik, maka dia tidak akan terbawa angin ke sana kemari, dia tetap kokoh, selalu ada pendirian yang ditanamkan oleh kedua orang tuanya. Jadi pendidik di sini orang tua yang lebih diutamakan menurut Ibnu Maskawi dan juga Al-Ghazali. Karena mengapa? Karena yang tahu persis peserta didik itu, anak itu adalah kita, orang tua gitu kan, di rumah. Mungkin memang sekolah dia mungkin, tapi beberapa jam saja, tidak tahu guru-gurunya, apalagi kalau guru yang cuek gitu kan, tidak melihat tidak bisa membaca situasi, tidak bisa membaca apa keinginan dan bagaimana sifat anak. Jadi yang paling tahu adalah seorang pendidik, itu adalah orang tua di rumah gitu. Kemudian yang kelima singkat saja mengenai lingkungan pendidikan Islam, ya kan? Lingkungan pendidikan Islam. Jadi secara lebih luas, jadi lingkungan itu dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang mengitari kehidupan seorang manusia ya, baik yang bersifat fisik maupun yang non fisik seperti itu. Jadi lingkungan ini secara garis besar ada 3 juga. Ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kalau di lingkungan keluarga, maka yang bertindak sebagai figur adalah orang tua, tadi kan sebagai pendidik. Kemudian figur yang di lingkungan sekolah adalah guru-guru, kepala sekolah, gitu. Dan figur di lingkungan masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat seperti itu. Maka orang tua sejak dari kecil anak-anaknya ketika mencari rumah tinggal, gitu, tempat tinggal, maka orang tua harus menyeleksi, harus melihat situasi dan kondisi di mana anak itu tinggal, di mana kita tinggal gitu. Karena percuma saja kalau kita memang mengajarkan kebaikan kepada anak kita, udah payah kita ajarkan sama anak kita, tapi kita tinggal di daerah yang banyak kemaksiatan di sana. Lumbung preman misalnya, lumbung tukang begal, lumbung tukang pencuri misalnya, lumbung tukang banyak perzinaan misalnya dan sebagainya. Maka secara tidak langsung
ketika mungkin memang anak kita baik di rumah kita ya, tapi kita nggak tahu ketika dia bergaul di lingkungan masyarakat, mungkin dia berbuat yang aneh-aneh misalnya kan, atau kan dia mungkin dia tidak mau, tapi karena terbiasa melihat hal demikian dan ingin rasa coba yang tinggi gitu, apalagi ketika remaja rasa ingin tahunya tinggi, maka pasti anak akan melakukan mencobanya. Waktu ketika coba enak, akhirnya menjadi kebiasaan anak tersebut. Jadi pemilihan lingkungan pendidikan Islam itu harus benar-benar dipilih oleh seorang orang tua gitu. Jadi tidak boleh sembarangan untuk mencari lingkungan pendidikan Islam. Nah, jadi dianjurkan untuk selektif orang tuanya. Dan di sini lagi ditambahkan mengenai lingkungan pendidikan Islami ini, Al-Ghazali menambahkan maksudnya bukan hanya sekedar tempat, ya kan? Kata Imam Al-Ghazali juga makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh anak kita itu juga mempengaruhi daripada akhlak anak kita nanti gitu kan. Jadi sebagai orang tua maka berikanlah anak-anak itu rezeki yang baik, makanan dari rezeki yang halal, yang baik seperti itu. Karena percuma kita memberikan anak kita gizi daging sapi, daging ayam misalnya, tahunya kita maling ayam tetangga orang tuanya kan maka tidak baik bagi anaknya, karena darah dagingnya nanti tidak akan baik seperti itu. Nah, maka lebih baik sederhana, makanan dan minuman yang diberikan sederhana, namun itu halal dan barokah. Gitu. Yang penting bisa makan lah istilahnya. Nah, Bapak Ibu, itulah tadi konsep pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawi dan juga Al-Ghazali yang saya rangkum menjadi 5 unsur. Yang pertama yaitu tujuan pendidikan Islam, materi pendidikan Islam, metode pendidikan Islam, peserta didik dan peserta didik, dan yang kelima lingkungan pendidikan Islam. Nah, itulah presentasi dari saya. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya perbandingan antara konsep pemikiran pendidikan Islam menurut Ibnu Maskawi dan Al-Ghazali itu tidaklah terlalu berbeda gitu. Nah, sama saja gitu. Memang mereka tidak hidup berdampingan, tapi memang duluan Ibnu Maskawi hidup, baru kemudian Al-Ghazali. Tapi pada hakikatnya tidak ada jauh berbeda, karena pendidikan Islam itu lebih menitik beratkan pada pendidikan akhlak gitu kan, pendidikan akhlakul karimah. Bagaimana Islam itu menciptakan generasi muslim yang bukan hanya cerdas secara intelektual, namun jelas secara sikap afektifnya gitu. Itulah tujuan utama pada pendidikan Islam. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan sebenarnya antara Ibnu Maskawi dan juga Al-Ghazali. Bapak Dr. Hasan Basri dan Ibu Andewi dan Bapak Ibu teman-teman LPDP yang berbahagia, barangkali demikian saja video presentasi ini. Nah, besok saya akan presentasi betul-betul di kelas ya. Karena ini kan sebagai bahan tuntutan yang harus diupload gitu di LMS. Nah, besok insyaallah paling kita kumpas tuntas secara mendalam gitu kan. Karena ini saya take video ini udah jam 12 malam ini guys. Mereka teman-teman yang dikontrakan udah tidur gitu. Nah, jadi besok insyaallah kita akan bahas secara lebih luas dan mendalam ya. Baik saja Bapak Ibu, semoga walaupun yang nonton ini nanti semoga bisa bermanfaat ya. Walaupun ada banyak kata-kata yang tidak jelas, banyak kalimat-kalimat yang belibet gitu, karena langsung saja ini tanpa ada setting-settingan, tanpa ada pelatihan, langsung gaskan terus. Nah, baik itu saja. Semoga ada manfaatnya. Hidup sendiri tanpa seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Anak yang melompat-lompat semoga bisa bermanfaat. Bang Haji menjadi kopiah, istrinya menjadi sepatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.